Biodata Gen Halilintar, keluarga paling cetar sejagat. Nama Halilintar kayaknya udah akrab banget di telinga kita. Itu karena adanya sebuah keluarga besar yang dalam beberapa tahun terakhir ini semacam menguasai dunia hiburan dan medsos di Indonesia gitu. Hampir semua orang Indonesia pernah denger deh pasti nama Atta Halilintar, Thorik Halilintar, Muntazar Halilintar, dan halilintar-halilintar lainnya nih guys. Nah, kalau di media sosial, keluarga ini punya jutaan followers dan eksis banget guys. Mereka semacam keluarga yang menginspirasi banyak orang gitu untuk bisa sukses ya. Nah, Gen Halilintar ini populer sebagai pengusaha dan juga motivator yang hobi banget traveling ke seluruh dunia nih guys. Kesuksesan mereka sebagai YouTuber dan selebriti internet itu juga selalu jadi santapan netizen yang kepo dan butuh motivasi. Gimana nggak jadi motivasi? Bisnis mereka aja ada di banyak negara dan mereka ini udah melanglang buana ke ratusan negara di 5 benua. Gokil nggak tuh? Ya udah, nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja kita intip biodata Gen Halilintar satu persatu. Mulai dari bapak dan ibunya aja kali ya, soalnya kalau dari moyangnya kejauhan, ntar kalian pada bosen dengerin aku ngomong. Yang pertama, Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk. Nah, kata Gen Halilintar itu ternyata sebenarnya gabungan dari nama sang ibu dan nama sang ayah, yaitu Lenggo Geni Faruk, itu ibunya ya, atau yang biasa dipanggil dengan Gen. Dan juga nama bapaknya Halilintar Anovial Asmit. Nah, jadi digabung deh tuh Gen dan Halilintar, makanya mereka disebut keluarga Gen Halilintar. Kalau Halilintar sendiri, ini sang bapak ya, dia lahir di Dumai pada tanggal 13 Oktober 1968. Sementara sang ibu, Gen, itu lahirnya di Pekanbaru, tanggal 29 Oktober 1972. Mereka ini sama-sama berdarah Minang nih guys. Nah, Gen dan Halilintar itu ketemu gara-gara mereka kuliah bareng di universitas yang sama, yaitu di UI, Universitas Indonesia. Kalau Gen itu belajarnya di Fakultas Ekonomi, sedangkan Halilintar mengambil jurusan teknik. Bisa cinlok gitu ya sekampus. Nah, pada Januari 1993, mereka akhirnya menikah di usia yang relatif masih muda banget. Gen waktu itu baru 20 tahun, sedangkan Halilintar berusia 24 tahun. Setelah menikah, Gen dan Halilintar dikaruniai 11 orang anak yang terdiri dari 6 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Banyak banget ya. Usia kelahiran tiap anak juga nggak terlalu beda jauh nih guys. Itu yang bikin mereka malah semakin kompak karena umurnya berdekatan ya. Siapa aja sih anak-anaknya? Penasaran? Atau memang udah tahu? Nah, kita bahas deh. Kita mulai dari si sulung yaitu Muhammad Atta Mimi Halilintar yang lahir di Dumai tanggal 20 November 1994. Yang kedua ada Sohwa Mut Amimah Halilintar yang lahir di Jakarta 25 April 1996. Anak ketiga mereka bernama Sajidah Mut Amimah Halilintar yang lahir di Jakarta 17 Juli 1997. Nah, di urutan keempat itu ada Muhammad Thorik Halilintar, lahirnya di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, tanggal 29 Januari 1999. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 13 Juli 2000, lahirlah Abqoriyah Mut Amimah Halilintar. Dia lahirnya di Amman, Yordania. Jauh ya. Selang 2 tahun kemudian, keluarga ini kembali dikaruniai anak lagi yaitu Muhammad Saih Halilintar. Lahirnya di Labuan tanggal 16 Maret 2002. Kemudian lahir Siti Fatimah Halilintar di Jakarta tanggal 26 September 2003. Terus anak ke-8-nya yaitu Muhammad Al-Fateh Halilintar. Ini lahirnya di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur tanggal 25 Februari 2006. Kemudian diikuti dengan kelahiran Muhammad Muntazar Halilintar, dia lahir di Jakarta 20 Mei 2008. Disusul dengan Siti Saleha Halilintar, lahir di Jakarta juga nih, tanggal 1 Oktober 2010. Dan anak bungsunya yaitu Muhammad Saleheddin El Kahtan Halilintar. Ini lahirnya di Jakarta 12 Agustus 2012. Aduh, sampai kebelibet loh aku bacain namanya ya. Tapi keren banget keluarga ini. Anaknya banyak, namanya semua bagus-bagus dan semuanya
berkualitas, berprestasi ya, luar biasa. Kemudian informasi tentang usaha mereka nih ya. Gen Halilintar ini mendidik kesebelasan mereka, 11 anaknya, supaya menjadi anak-anak yang mandiri dengan berbisnis. Nah, itulah sebabnya semua anak-anak dari Gen Halilintar ini bisa sukses. Kekayaan keluarga ini tiap tahun selalu bertambah. Sebagai contoh aja nih guys, kanal YouTube mereka itu punya 17,9 juta subscribers dan bisa menghasilkan 360 juta rupiah sampai dengan 1,3 miliar per bulan guys. Gila nggak tuh? Aduh, belum lagi kafe dan butik yang ada di Perancis. Kemudian mereka punya peternakan kambing seluas komplek UI di Australia. Dan banyak lagi deh usahanya. Itu dari keluarga. Kalau dihitung satu-satu, anggota keluarganya bisa lebih luas lagi. Atta Halilintar misalnya, selain jadi salah satu YouTubers dengan subscribers terbanyak di Asia Tenggara, dia juga sekarang punya usaha pakaian, punya usaha travel, makanan, dan lain sebagainya. Jadi kayaknya anak-anaknya itu satu persatu juga pada punya usaha masing-masing gitu ya, luar biasa. Nah, awalnya itu keluarga Gen Halilintar mulai dikenal setelah rilisan buku perdana hasil karya Lenggogeni. Di tahun 2015, buku bertajuk Kesebelasan Gen Halilintar, My Family, My Team, itu judulnya, diluncurkan ke pasaran. Nah, sejak saat itu, keluarga satu ini semakin naik daun dan dikenal luas oleh publik. Terus diikuti oleh rilis buku-buku lainnya. Selain karya tulis, keluarga ini juga menciptakan beberapa lagu nih guys. Di tahun 2015 ada lagu Ramadan Bulan Turun Mesin ciptaan sang ayah, dirilis dan berhasil meraup 4,8 juta viewers hingga saat ini. Wow, amazing. Tahun 2016 mereka merilis 2 buah lagu. Ada Rasulullah We Love, itu diciptakan oleh Halilintar Anovial dengan hasil 22,8 juta viewers. Dan kemudian Atta Halilintar itu menulis lagu juga berjudul Thank You Mommy yang sukses meraih 21,8 juta viewers. Luar biasa. Lalu yang paling fenomenal adalah lagu Ramadan yang dibuat Atta Halilintar dengan raihan 20,8 juta penonton. Selain karya tulis dan musik, popularitas Gen Halilintar semakin menarik perhatian setelah mereka semakin sering tampil di layar kaca nih guys. Tahun 2015 dan tahun 2016 contohnya, mereka tampil dalam tayangan yang berjudul Gen Halilintar My Family My Team. Itu disiarkan di Trans TV ya pada saat itu. Kemudian memasuki tahun 2016, Trans TV kembali menayangkan program acara yang melibatkan mereka, yakni Amazing Gen Halilintar. Acara yang banyak digemari pemirsa ini menampilkan bagaimana keseharian dari keluarga besar Halilintar ini. Sementara itu di tahun 2020, Hotman Paris Show yang ditayangkan iNews itu juga ikut menghadirkan keluarga yang kompak ini. Nah, sekarang info tentang tampil ngejreng. Kalau kamu perhatiin, sadar nggak kalau keluarga Gen Halilintar ini pasti selalu tampil dengan pakaian yang wah dan ngejreng. Nah, itu bukannya tanpa alasan nih guys. Karena setiap barang yang dipakai, digunakan dan dikonsumsi kayak baju ya atau busana, makanan, aksesoris hingga beraneka barang lainnya, itu selalu mereka promosikan untuk dijual. Alah, ternyata sambil jualan ya. Keluarga ini memaksimalkan konsep mereka. Mereka itu dianggap sebagai sekaligus menjadi patung manekin berjalan untuk mempromosikan endorsement gitu. Nah, selain itu Gen Halilintar juga menjalin beragam bentuk kerjasama dengan banyak sekali e-commerce dan berbagai bidang bisnis. Hal itu ya jelas semuanya buat gaya hidup mewah dong. Kalau udah gitu income dan rekening gendut juga nggak berhenti-berhenti ya kan. Nah, itulah profil singkat dan biodata keluarga Gen Halilintar nih guys. Kalau kalian punya ralat, punya kritik, punya saran, jangan lupa ditulis di kolom komentar, oke? Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya. Bye-bye!